warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Adam Komuko. Seperti biasa hari ini kami kembali menjumpai para sahabat kami dalam program Sapa Pagi. Hari ini Jumat edisi 5 Februari 2021 kami akan membaca kembali berita yang ada di koran hari ini dan yang ada di berita online kami. Nah, untuk itu para sahabat terus saksikan kami di channel YouTube Adam Komuko dan Instagram Harian Adam Komuko, karena kami selalu menyajikan berita setiap harinya kepada para sahabat semuanya seputar Kabupaten Komuko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Komuko ini. Nah, kita lanjut aja ke berita yang ada di koran hari ini, yaitu masih masalah COVID-19 yang ada di Kabupaten Komuko. Berita utama kita ada Gina sempat pingsan setelah divaksin COVID-19, tapi mulai membaik. Gina Nasta, 25 tahun, warga desa Mandi Angin Jaya, Kecamatan Terangjaya, sempat tidak sadarkan diri alias pingsan usai divaksin COVID-19 pada Rabu tanggal 3 Februari pagi. Seperti diketahui, Gina Nasta ini salah seorang tenaga kesehatan berstatus tenaga kerja sukarela atau TKS di Puskesmas Bantal. Kondisi Gina setelah tubuhnya mendapat vaksin Sinovac sempat membuat orang tua dan keluarganya cemas serta emosi. Tentunya rasa kesal itu ditunjukkan kepada petugas vaksinasi di unit pelaksana teknis dinas Puskesmas Bantal. Namun atas kerjasama tim kesehatan setempat pada Rabu sore, kondisi Gina mulai membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Selanjutnya orang tua Gina, Hanasrum, membawa pulang anaknya untuk istirahat di rumah. Saat kondisi panik itu, saya melihat anak saya tidak sadarkan diri karena tidak bisa ajak berkomunikasi. Secara spontan saya meminta kepada tim kesehatan yang ada di Puskesmas Bantal untuk tidak meninggalkan Puskesmas sebelum anak saya pulih. Tapi berkat rasa tanggung jawab dan kerjasama tim kesehatan, akhirnya anak saya membaik. Pengalaman tidak menyenangkan ini diharapkan oleh Hanasrum untuk tidak terulang kembali. Disarankan juga oleh Hanasrum ketika ada warga yang menolak divaksin dengan alasan yang tepat, hendaknya tidak dipaksa menggunakan alasan lain. Kamis pagi, Kepala UPTD Puskesmas Bantal, Wiwi Helmi MPSI bersama rombongan mendatangi kediaman Gina. Selain untuk melihat kondisi kesehatan Gina, Wiwi meminta maaf atas kejadian ini. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan masalah ini dianggap selesai. Untuk diketahui, Gina Nasta ini merupakan salah seorang tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Bantal. Nah, pada Rabu tanggal 3 Februari kemarin dilakukan vaksinasi oleh petugas kepada nakes, tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bantal. Nah, karena sebelumnya berita kami pada Kamis kemarin, Gina ini sebelum divaksin pernah melakukan operasi dan ia sendiri menolak untuk divaksin, tetapi dengan alasan dan sebagainya Gina ini terpaksa divaksin Sinovac. Dan setelah divaksin, Gina mengalami mual, muntah dan kepala pusing, jadi ia dilarikan ke puskesmas. Dan dalam hal ini pihak keluarga dan pihak dari Puskesmas Bantal sendiri sudah menyelesaikan masalah ini, dan diharapkan tidak ada kejadian seperti ini yang terjadi lagi di Kabupaten Komuko ini. Kita lanjut ke berita kedua kita hari ini masih berhubungan dengan COVID-19. Vaksin COVID untuk umum diperkirakan April, tahap 2 untuk TNI dan Polri. Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung proses vaksinasi COVID-19 di hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Komuko. Sementara sesuai dengan jumlah vaksin tersedia, penyuntikan dosis masih fokus untuk tenaga kesehatan. Sedangkan vaksin tahap 2 yang akan diterima daerah dalam waktu dekat diutamakan untuk TNI dan Polri yang memiliki risiko tinggi saat bertugas, sama dengan halnya tenaga kesehatan. Vaksinasi terhadap masyarakat umum diperkirakan paling cepat April atau Mei. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Komuko Desriani SH, proses vaksinasi dilakukan bertahap sesuai dengan kedatangan dosis Sinovac ke daerah. Berdasarkan petunjuk vaksin, diutamakan terhadap berisiko tinggi, maka diutamakan dulu untuk tenaga kesehatan. Setelah itu dilanjutkan kepada TNI dan Polri, karena dinilai memiliki risiko terpapar cukup tinggi saat melakukan tugas melayani masyarakat.
Vaksinasi dilakukan bertahap dengan mendahului berisiko tinggi seperti tim kesehatan risiko yang besar saat melayani masyarakat melakukan. Ini masalah vaksinasi yang ada yang sekarang masih berlangsung di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini. Nah, untuk tahap 2, vaksin tahap 2 akan dilakukan penyuntikan kepada TNI dan Polri. Nah, untuk masyarakat umum dapat dipastikan akan dilaksanakan pada bulan April atau Mei mendatang. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya. APBD molor dampak pilkada awal tahun anggaran. Satuan tanggapi dingin soal APBD. Molornya proses anggaran daerah 2021 bahkan hingga saat ini sekarang belum bisa dibelanjakan ditanggapi dingin oleh Bupati terpilih Haji Safwan SE AKMM CACPA. Menurutnya ini merupakan dampak dari pelaksanaan pilkada di akhir tahun, di mana bersamaan dengan jadwal pengesahan anggaran dan termasuk perpanjangan masa kerja pegawai yang dikontrak daerah. Kejadian seperti itu tentu harus menjadi evaluasi KPU dan pemerintah pusat agar proses pilkada tidak mengganggu kondisi daerah pasca pemilihan. Menurutnya kondisi yang sama mungkin juga dihadapi oleh daerah lain. Dijelaskannya kondisi saat ini perlu sama-sama dipahami. Tentu saja jadwal pelaksanaan pemilihan di akhir tahun dan mekanisme yang berlaku menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tarik ulur kepentingan incumbent hal yang bisa terjadi saat pilkada. Harusnya pilkada dilaksanakan di pertengahan tahun atau di awal tahun saat semua keperluan daerah sudah siap berjalan, seperti anggaran sudah diselesaikan di proses dari perpanjangan kontrak pegawai selesai termasuk keperluan lain, sehingga apapun hasil pilkada tidak berpengaruh terhadap keperluan daerah. Masukan juga untuk KPU dan pemerintah pusat dampak besar bagi kepentingan daerah jika pelaksanaan pilkada dilakukan pada saat penting seperti pengesahan anggaran. Sebab persoalan tarik ulur kepentingan incumbent sering terjadi yang berdampak pada kondisi daerah. Bukan saja berdampak pada anggaran, termasuk persoalan perpanjangan SK tenaga kontrak honorer dan pengangkatan pegawai baru. Itu ada kaitannya. Untuk menghindari permasalahan ini, pemerintah pusat juga mengatur kepala daerah di PLT-kan hingga ditetapkan kepala daerah yang baru terpilih. Dengan demikian, sehingga tidak ada kepentingan yang memiliki dampak terhadap kebijakan anggaran dan daerah lainnya. Saat ini APBD tahun 2021 masih belum disahkan. Nah, ini berdampak pada proses pemerintahan seperti perpanjangan SK dan sebagainya, termasuk pengesahan APBD tahun 2021. Nah, Bapak Safwan sendiri selaku Bupati terpilih pada Pilkada 9 Desember yang lalu menanggapi soal lambatnya pengesahan anggaran belanja daerah tahun 2021 ini, karena ini bertepatan dengan akhir tahun memasuki awal tahun, jadi semua prosesnya dimulai dari awal kembali. Nah, dia juga menyinggung atau pihak KPU dalam hal ini penyelenggara pilkada dan pemerintah pusat agar kedepannya tahapan pemilihan kepala daerah dapat dilakukan di awal tahun atau di pertengahan tahun, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga tidak mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah. Kita lanjut ke selanjutnya berita yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, ini ada yang ada di Kecamatan Penari. Kecamatan Penari, Teras Terunjang dan sekitarnya. Nah, di sini ada berita dukung hortikultura, pemerintah Desa Tunggaljaya bantu bibit cabai. Pemerintah Desa Tunggaljaya Kecamatan Teras Terunjang menganggarkan dana 155 juta untuk membantu petani hortikultura. Dana tersebut akan diberikan bibit cabai lengkap dengan pupuk serta mulsa, pestisida dan fungisida. Barang tersebut akan diserahkan kepada salah satu kelompok tani atau Poktan untuk mengelolanya. Oleh Poktan, bantuan tersebut akan dipinjamkan kepada anggota agar berkembang dan semakin banyak petani yang terbantu. Bantuan dari pemerintah desa berupa hibah, sedangkan anggota Poktan yang pinjam wajib mengembalikan
diestimasikan paket bantuan ini cukup untuk menanam 33.000 tanaman cabai. Hal ini disampaikan oleh Kasih Kesejahteraan Desa Tunggaljaya Denny Santoso kepada wartawan. Denny menjalankan program pembangunan Tunggaljaya tahun ini di antaranya pembuatan kios untuk badan usaha milik desa. Kios berukuran 10 x 5 meter terdiri dari 2 pintu. Satu pintu diperuntukkan menjual sarana produksi pertanian yang merupakan usaha yang sedang dijalankan oleh BUMDes. Selain kios juga akan dibangun pelapis tebing, siring pasangan, dan talut di belakang pasar tradisional Tunggaljaya. Ia juga menyampaikan pengembangan hortikultura juga menjadi prioritas pemerintah desa. Bentuknya memberikan bantuan berupa paket bibit cabai serta perikanan. Nah, ini merupakan program BUMDes Desa Tunggaljaya Kecamatan Teras Terendam, dan ini dapat menjadikan contoh bagi desa lain yang ada di Kabupaten Kongko ini. Pemdes Desa Tunggaljaya sendiri akan menganggarkan dana 155 juta untuk membelikan peralatan bibit cabai, pupuk serta musa, pestisida dan fungisida yang akan diberikan kepada kelompok tani untuk menanamkan cabai ini. Nah, diperkirakan diestimasikan sebanyak 33.000 tanaman cabai dapat ditanam pada tahun ini. Nah, selain bergerak di bidang hortikultura, Pemdes Tunggaljaya juga melaksanakan menyewakan atau membuat kios BUMDes dengan ukuran 10 x 5 meter sebanyak 2 pintu, dan ini merupakan terobosan terbaru dari Pemdes Desa Tunggaljaya, dan semoga dapat diikuti oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Kongko ini untuk mengembangkan BUMDes-nya agar bisa berjalan dan aktif demi untuk pemasukan PAD desa itu sendiri. Nah, kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Kota. Nah, di Kecamatan Kota kita ada berita 2,9 miliar untuk kesehatan, 5.890 warga miskin. Dinas Kesehatan Kabupaten Kongko tahun ini mendapatkan alokasi dana 2,9 miliar yang bersumber dari APBD. Alokasi dana tersebut untuk membayar premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk 5.890 warga miskin yang penerima program jaminan kesehatan daerah atau JAMKesda dari pemerintah setempat. Meskipun demikian, pada tahun 2020 jumlah utang JAMKesda kepada BPJS Kesehatan sebesar 433 juta. Utang JAMKesda sebesar itu untuk membayar premi BPJS Kesehatan yang belum terbayar pada triwulan keempat tahun 2020. Namun masyarakat yang tergolong ekonomi miskin yang mendapatkan program JAMKesda dari pemerintah daerah ini masih bisa berobat gratis di sarana kesehatan tahun 2021 ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Muko, Kepala Dinas Kesehatan Muko Desriani SH melalui Kasih Pelayanan Kesehatan Yudiarman. Saya juga tidak mengetahui secara pasti penyebab daerah ini berutang kepada BPJS Kesehatan. Padahal secara administrasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, dana tersebut banyak walaupun tidak terbayar, tetapi masyarakat yang mendapat Kartu Indonesia Sehat atau KIS masih tetap bisa menggunakannya. Ada surat edaran tentang hal itu dari Sekda. Terkait alokasi dana JAMKesda 2,9 miliar untuk 5.890 keluarga miskin di daerah ini mengalami kelebihan anggaran. Pasalnya, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 turun dari 42.000 menjadi 25.500 rupiah. Rencananya kelebihan dana berobat warga miskin tersebut untuk menambah jumlah warga miskin sebagai penerima program JAMKesda, namun tidak ada penambahan penerima program ini ya. Ini merupakan anggaran dari APBD untuk dianggarkan 2,9 miliar untuk tenaga kesehatan, maksud kami untuk kesehatan masyarakat miskin sebanyak 5.890 warga miskin yang mendapatkan JAMKesda dari pemerintah. Untuk dana 2,9 miliar ini akan dialokasikan dalam APBD tahun 2021 ini. Nah, untuk diketahui juga bahwa Pemda masih berutang kepada BPJS Kesehatan sebesar 433 juta di tahun 2020 lalu. Tetapi walaupun Pemda memiliki utang, tetapi warga miskin tetap bisa berobat di tahun 2021 ini dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat dari program pemerintah. Kita lanjut ke berita yang ada di Radar Muko
Hari ini kita ada berita aksi cabul oknum karyawan perusahaan terungkap. Aksi bejat oknum karyawan perusahaan perkebunan di Kecamatan Malideman terungkap. Pelaku berinisial SD 40 tahun tega melakukan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebut saja nama korban Mawar 10 tahun. Ia nyaris jadi korban nafsu birahi SD. Beruntung ketika sedang beraksi sempat dikepergok oleh orang tua korban berinisial RW 46 tahun. Lokasinya di belakang rumah korban perusahaan, salah satu perusahaan di wilayah Kecamatan Malideman. Saat itu pelaku dan anaknya hanya mengenakan celana sebatas untuk aksi bejat SD diketahui oleh orang tua korban. Saat ia memanggil anak perempuan tersebut namun tidak dapat melakukan jawaban. Lalu ia pergi pulang ke rumah dan kaget melihat aksi bejat SD. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 3 Februari sekitar pukul 9 WIB. Orang tua korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Ipu. Hanya berselang 8 jam usai peristiwa tersebut, Polsek Ipu berhasil menggelanggang pelaku. Kronologis dari data terhimpun, peristiwa ini bermula pada Rabu 3 Februari saat pelaku memberikan satu sisir pisang kepada orang tua korban. Pelaku datang melewati dari pintu belakang. Setelah memberikan pisang, pelaku pamit. Usai pamit dari pintu belakang, pelaku lupa ditutup oleh orang tua korban, sehingga orang tua korban meminta anaknya untuk menutup pintu tersebut. Berselang beberapa menit, orang tua korban kembali menanyakan kepada anaknya apakah pintu belakang tersebut sudah ditutup. Akan tetapi tidak mendapat jawaban dari anaknya. Kemudian orang tua korban menyusul ke belakang. Didapati anaknya hanya mengenakan celana sebatas lutut dan pelaku juga. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Kapolsek Ipu. Kapolres Hukum AKBP Andi Arisandi SH, SIKM Hamuli, Kapolsek Ipu Ibtu Fajri Ameli Putra SIK membenarkan hal tersebut. Setelah mendapat laporan dari orang tua korban, jajaran Polsek Ipu langsung menuju ke TKP dan menggelanggang pelaku. Ya, ini merupakan pelajaran bagi kita semua, orang tua khususnya, agar dapat selalu memantau anaknya, dan semoga kejadian ini tidak berulang kembali, dan tersangka yaitu SD 40 tahun ini sudah diproses secara hukum, dan semoga ya kita tidak ada terjadi lagi hal seperti ini, melakukan aksi cabul anak di bawah umur. Seharusnya orang tua selalu bisa memantau perkembangan anaknya, selalu memantau situasi di mana anaknya berada, dan diharapkan pelaku dapat mendapatkan hukuman dan ganjaran setimpal dengan perbuatannya. Oke, para sahabat semuanya, itulah tadi bahasan berita yang ada di koran hari ini, edisi Jumat 5 Februari 2021, dan berita yang ada di Ladang Hukum Online hari ini. Terus saksikan kami di channel YouTube Ladang Hukum dan Instagram kami Harian Ladang Hukum, karena kami selalu akan memberikan berita dan membacakan berita seputar Kabupaten Muko dan seputar kecamatan yang ada di Kabupaten Muko ini. Terus saksikan kami setiap hari dalam program Sapa Pagi, dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Ladang Muko, dan follow Instagram kami di Harian Ladang Hukum. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.